Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin, dan kita masuk bab yang ke-7 yang disebutkan oleh An-Nawawi dengan judul Babun fil Yaqin wat Tawakkul. Bab berkaitan dengan yakin dan tawakal. Seperti biasa bahwa beliau akan menyampaikan beberapa ayat terlebih dahulu, kemudian baru menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita akan membaca tentang apa definisi yakin dan tawakal. Di footnote buku saya ada keterangan al-yaqinu, yang dimaksud dengan yakin adalah quwwatul iman, kekuatan iman, wassabat, dan keteguhan, hatta ka'annal insana, sampai seolah-olah seseorang itu yara bi'ainihi, melihat dengan mata kepalanya, ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu, melihat dengan mata kepalanya apa yang Allah beritakan atau yang diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min syiddati yakinihi, karena berangkat dari keyakinannya. Bapak Ibu percaya kalau besok ada surga? Percaya? Pernah melihat enggak? Belum? Mau lihat surga? Mau? Kita doakan semoga cepat masuk surga. Kenapa? Kok jadi nggak mau? Oh, meninggal dunia. Percaya ada neraka? Percaya. Pernah lihat? Belum. Sehingga ada banyak sekali kejadian gaib yang kita yakini dan kita percayai, padahal kita tidak pernah mengindranya. Melihatnya nggak pernah, mendengarnya langsung, suara gemuruh neraka kayak gimana sih Pak? Kita nggak pernah dengar. Bahkan kata Nabi SAW, terlintas dalam batin saja nggak bisa. Sampai beliau pernah bersabda, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, maksudnya suara aslinya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati hamba. Tapi kita yakin itu ada. Sehingga berita itu kita percayai 100% tanpa ragu, walaupun kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mendengar suaranya. Itulah yang dimaksud dengan yakin. Juga berkaitan dengan masa silam. Ada banyak sekali berita tentang masa silam. Anda percaya kalau ada manusia yang namanya Nabi Adam? Percaya? Nabi Adam diciptakan dari tanah, percaya? Dia tercipta tanpa bapak, tanpa ibu, percaya? Itulah berangkat dari yakin. Sehingga kita percaya itu karena Quran memberitakannya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan anak keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Sehingga manusia diciptakan pertama kali dari tanah. Dan kita yakin itu, kita percaya itu. Anda percaya
ada malaikat? Percaya? Percaya. Meskipun kita tidak pernah melihat malaikat. Itulah yang dimaksud yakin. Sedangkan yang dimaksud dengan tawakal adalah i'timadul insan ala rabbih azza wa jal. Seorang hamba bersandar kepada Allah. Fi zahirihi wa batinihi, lahir batin. Fi jalbil manafi, dalam mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa daf'il madar, atau menghindari madarat yang ditakutkan. Dan tawakal itu anugerah dari Allah. Karena dengan tawakal seorang hamba hidupnya bisa lebih tenang. Sebab kita ini punya banyak keterbatasan, di saat yang sama kita punya banyak masalah. Dan tidak semua masalah yang kita miliki bisa kita selesaikan sendiri. Maka dengan adanya tawakal, masalah itu tidak jadi beban bagi perasaan. Karena dengan itu kita serahkan masalah tersebut kepada siapa? Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Andaikan orang itu tidak bisa tawakal, maka cepat mati. Sehingga masalah kemarin belum selesai, numpuk sampai hari ini. Masalah yang dulu belum selesai, numpuk lagi, numpuk terus. Akhirnya kita kebebanan pikiran dengan aneka masalah. Lalu karena terlalu berat masalah itu, akhirnya orang nggak kuat. Sebab yang namanya manusia itu tidak hanya unsur fisik, tapi dia juga punya batin. Maka posisi unsur batin itu kalau tidak ditenangkan, orang jadi apa? Stres, tekanan batin, sampai gagal jiwa, jadinya gila. Sehingga sampai dia sakit jiwanya, hingga dia gila. Saya sampai sekarang juga kebingungan, gimana sih kok ada orang gila itu ya? Sakit jiwanya itu yang sakit apanya? Kalau sakit gigi kan kelihatan Pak ya. Kalau sakit mata kelihatan, sakit organ badan kelihatan. Oh ini ada pembekakan di sini, bengkak di sini, terjadi sakit di sini. Ada apa misalnya terjadi luka di bagian apa, kelihatan. Kalau sakit jiwa itu terus gimana? Yang bengkak bagian mana? Saya sempat tanya sama salah satu tenaga medis di rumah sakit jiwa. Tolong jelaskan ke saya, gimana manusia itu bisa sakit jiwa? Lalu beliau bilang, dalam diri manusia itu ada 3 unsur, menurut teori dia ya. Masalah percaya dan tidak ya terserah, itu menurut teori dia. Unsur fisik, unsur arwah, dan unsur jiwa. Jadi arwah dengan jiwa itu dibedakan. Kalau luka fisik, ya seperti yang kita tahu, sehingga orang melakukan pengobatan dengan pengobatan fisik. Kalau arwah luka, itu tidak bisa. Karena itu satu kesatuan, dan dia tidak bisa luka, adanya hanya hidup atau dicabut. Maka arwah kalau hilang, mati. Yang ketiga unsur jiwa. Nah jiwa ini dia bisa sehat, bisa sakit. Dan faktor untuk bisa jadi sakit karena beban pikiran, masalah yang dihadapi, dan aneka yang muncul pada kegiatan ketika manusia bergesekan dengan orang lain. Nah ini kalau sehat seperti kita, pikirannya sehat, kemudian dia bisa beraktivitas dengan aktivitas yang sehat. Tapi kalau sakit, ya jadi seperti mereka. Dan itu bertingkat, ada yang sangat parah, ada yang ringan, dan seterusnya. Yaitu teori mereka. Baik, maka untuk menjaga kesehatan jiwa, jangan bebani jiwa dengan sesuatu yang tidak mampu dia tanggung. Dan salah satu di antara caranya adalah adanya apa? Tawakal. Dan secara umum ya,
binatang itu lebih tawakal. Makanya Nabi SAW ngasih gambaran tentang tawakal. Nanti akan disebutkan berkaitan dengan hadis tentang tawakal. Tawakal yang pernah dialami oleh burung. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Akan masuk surga sekelompok orang yang batinnya itu seperti batin burung. Dan burung ini sering dijadikan sebagai gambaran tawakal. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr. Kalau kalian bisa tawakal dengan tawakal yang sebenarnya, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung. Yagdu himasan itagdu himasan wa taruhu bitanan. Di pagi hari dia berangkat dalam kondisi tembolok kosong, balik dalam kondisi penuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW membuat permisalan tawakal itu umumnya beliau nyebut burung. Makanya Bapak Ibu bisa lihat ya. Pitik Pak ya. Ayam. Punya anak 11, 12, dimong dhewean. Nggih. Ini suaminya kemana? Oh, sembuh golek meneh. Dan ini ayam betina nggak stres ketika dia ngomong anak 12, ngomong amak sekian belas. Coba bayangin kalau manusia kayak gitu. Mau jadi padak negara pitik Pak. Baik, kita kembali ke sini. Sehingga dengan keberadaan tawakal, orang itu ketika dia tidak mampu untuk menanggung masalahnya, diseleh nih. Saya sudah nggak sanggup. Saya sudah berusaha, tapi kayaknya saya sudah nggak sanggup lagi. Ya sudah, ketika kamu tidak sanggup, letakkan masalah. Diseleh nih masalah itu. Dan orang kalau hatinya semeleh, jadinya gimana? Dia pasrahkan masalahnya kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kita akan lihat beberapa masalah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan orangnya tawakal. Dan orang tawakal itu berangkat dari yakin. Kalau dia nggak yakin, dia nggak bisa tawakal kepada Allah. Tapi ketika dia punya rasa yakin yang kuat, dia akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Ketika orang mukmin itu melihat Al-Ahzab. Ahzab artinya apa? Ahzab artinya apa? Pasukan multi suku. Pasukan sekutu dari berbagai macam suku. Al-Ahzab itu bentuk jamak dari hizb. Al-Ahzab itu bentuk jamak dari kata hizbun. Hizbun artinya satu apa? Satu kelompok. Jamaknya ahzab. Banyak kelompok. Sehingga falamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang mukmin itu melihat kelompok dengan jumlah yang sangat besar. Dan yang dimaksud di sini adalah pasukan multi suku yang dikumpulkan oleh orang musyrikin untuk menyerang Madinah. Dan posisi Madinah ketika itu oleh Nabi SAW dihadang dengan apa? Parit. Ini parit. Di sebelah belakang Madinah itu kebun kurma. Dan pasukan besar kalau nyerang melalui hutan, melalui kebun kurma, tidak bisa efektif.
Sehingga yang namanya pasukan besar itu serangannya harus dari tempat terbuka. Sebelah kanan dan kirinya Madinah ini pegunungan, bebatuan. Kalau orang jalan kaki bisa bahaya. Kalau pakai kuda mungkin lebih aman. Ini juga sama, bebatuan. Maka satu-satunya cara untuk nyerang Madinah adalah melalui jalur ini. Dan ketika Nabi SAW mendapatkan berita bahwasanya akan datang pasukan besar yang menyerang Madinah, Madinah tidak akan mampu untuk menghalau pasukan sebanyak ini. Salman Al-Farisi mengusulkan apa? Kami biasanya kalau menghadapi seperti ini kita buat parit. Dan ini strategi perang yang belum pernah dikenal oleh orang Arab. Akhirnya digali parit yang lebarnya nggak bisa dilompati kuda dan tingginya tidak bisa dilompati manusia. Sehingga orang kalau mau naik ya dia harus kerengkelan munggah dan itu susah. Sementara di sini ditaruh kem-kem pemanah. Sehingga kaum muslimin siaga di tepian seperti ini, sementara orang musyrikin menyerang dengan cara yang bisanya dilakukan saling memanah. Maka mereka panah-panahan. Kaum mukminin melihat jumlah yang sangat besar. Falamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ketika orang mukmin melihat al-ahzab yang demikian banyak, qalu, mereka mengatakan, oh ini yang pernah Allah janjikan dan yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW. Akan datang pasukan besar. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak takut. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Hati mereka semakin bertambah beriman dan semakin bertambah pasrah. Sehingga mereka makin yakin kemenangan akan dekat. Dengan kebenaran apa yang pernah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang adanya pasukan besar yang nanti akan datang. Dan mereka semakin bertambah iman dan semakin bertambah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya yakin, yang namanya tawakal itu berangkat dari yakin. Kalau orang nggak yakin nggak bisa tawakal. Anda bisa bayangkan, Pak. Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar yang dikatakan oleh Al-Quran, gimana sebutannya? Biwadin ghairi dhi zara'in. Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak istri dan anaknya yang masih bayi. Taruh di mana? Ditaruh di mana? Di samping Ka'bah. Dalam posisi Ka'bah hanya tinggal puing-puing sisa bangunan. Kanan kirinya tidak ada pepohonan. Yang dikatakan oleh Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di surat Ibrahim ayat 37. Wahai Rabb kami, aku tempatkan keturunanku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, tanpa tanaman. Mau hidup pakai apa? Gak ada yang dimakan. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu, yaitu Ka'bah al-Muharram yang suci. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka menegakkan salat di sana. Ibrahim setelah menaruh istri dan anaknya di situ, beliau pergi. Dikejar sama istrinya. Kau mau tinggalkan kami di tempat kayak gini? Apa jawaban Ibrahim? Enggak jawab. Sampai ditanya 3 kali. Hajar paham. Di pertanyaan yang ketiga, Hajar sudah tidak lagi bertanya. Tapi beliau bertanya dengan satu pertanyaan. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan seperti ini? Ibrahim hanya mengucapkan satu kalimat. Naam. Iya. Setelah itu beliau pergi. Keyakinan yang luar biasa dari wanita tadi. Saya yakin, Pak. Andaikan itu kita, bapak-bapak ya, ini kan perempuan. Andaikan itu laki-laki seperti kita, mengalami situasi seperti itu, yakin Pak, bunuh diri Pak. Daripada mati kaliran, mending bunuh diri.
Oh, di tempat yang nggak ada makanan, nggak ada minuman, mau nyari apa? Jalan kaki sejauh mata memandang, isinya padang pasir. Terus Ibrahim berangkat ke situ bersama istrinya pakai apa? Kalau kemudian mereka bisa selamat mengitari padang pasir. Para ahli tafsir menyebutkan buruk itu kendaraan Ibrahim. Sehingga Ibrahim berpindah dari Syam menuju Ka'bah itu menggunakan buruk. Lalu ketika beliau meninggalkan istrinya dan anaknya, setelah di balik gunung dan tidak kelihatan anak dan istrinya, beliau balik menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, lalu beliau berdoa. Beliau mengucapkan kalimat ini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Sehingga tatkala Ibrahim itu berdoa, beliau memposisikan dirinya sampai tidak melihat istri dan anaknya. Baru berdoa. Dan doa dalam situasi itu kan hatinya makin apa? Makin sedih, ya. Coba bayangin anak pertama yang sudah lama diharapkan hadir bersama istrinya yang dia cintai, tiba-tiba ditinggal di tempat seperti ini atas perintah Allah. Kita kalau melakukan seperti itu gimana? Tangkap polisi, Pak. Kau mau menelantarkan keluargamu. Tapi ini perintah Allah sebagai ujian kepada Ibrahim. Yang hebat dari hal ini adalah jawaban Hajar radhiyallahu anha. Pada waktu beliau ditinggalkan oleh suaminya dan Ibrahim bilang ini adalah perintah Allah, apa yang dikatakan oleh Hajar? Idzan la yudayyi'unallah. Jika demikian, Allah tidak bakalan menyanyiakan kita. Ibrahim. Sehingga dalam posisi ketika sang hamba itu yakin betul Allah pasti akan menolong, meskipun dalam keadaan yang mungkin bisa sampai pada tingkatan mengancam nyawa, tak takut. Berangkatlah Ibrahim. Dan Hajar dengan yakinnya luar biasa, beliau kemudian merasa Allah pasti akan menolongnya. Sampai pada titik terakhir pertolongan itu tidak datang-datang. Hingga apa? Kapan Hajar itu mendapatkan pertolongan? Dalam posisi kehabisan bekal. Udah nggak makan, udah nggak minum, sampai asinya nggak keluar. Ismail menangis kelaparan. Hajar itu nggak kuat. Ibnu Katsir menyinggung hal ini. Hajar kenapa pergi meninggalkan Ismail? Karena beliau tidak ingin melihat anaknya mati di depan matanya. Maka beliau pergi. Sehingga nggak bisa lagi menolong anaknya. Mau diapakan? Beliau nggak kuat melihat anaknya kalau mati di depan anaknya. Maka Hajar pergi meninggalkan anaknya. Naik ke Bukit Safa. Melihat kanan kiri nggak ada kehidupan. Turun, kemudian berlari, lalu naik ke Marwah. Melihat kanan kiri nggak ada kehidupan. Turun lagi seperti itu sampai berapa kali? 7 kali. Jadi apa ini, Pak? Amalan sa'i. Kita bisa bayangin ya. Berapa jumlah orang yang sa'i, Pak? Yang punya travel nih. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan itu semuanya Ibunda Hajar turut mendapatkan pahalanya. Sehingga kita bisa bayangkan betapa besarnya pahala Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Karena beliaulah yang pertama kali melakukan itu, kemudian diabadikan oleh Allah dan ditiru oleh manusia yang melakukan sa'i sedunia. Baik. Sampai akhirnya Allah datangkan pertolongan. Air Zam-Zam keluar di mana? Di dekat Ismail. Sehingga posisi Zam-Zam keluar di dekat Ka'bah. Dicari di antara Safa dan Marwah, tapi rizki keluar di dekat Ka'bah. Maka terkadang ada orang yang nyari rizki ngulon, rizki ini keluar dari timur. Golek rizki ngidul, metune teko lor. Karena rizki kita tahu di mana kita berada. Allah yang memberikan dan yang mendatangkan.
Baik. Dan ini salah satu di antara dalil berkaitan dengan masalah tawakal. Karena itu pada waktu malaikat beliau la takhafid day'ah. Nah, coba lihat ini. Ada satu pesan yang disampaikan oleh malaikat. Disebutkan dalam hadis, ini yang ada versi panjangnya ini. Versi panjang ini diriwayatkan oleh Bukhari ya. Yang cerita tadi, sampai kejadian munculnya suku Jurhum. Saya coba bacakan ini. Hatta idza nafidha ma fis siqa. Sampai perbekalan air habis. Atishat, Hajar kehausan. Wa atisha ibnuha. Dan anaknya juga kehausan. Wa ja'alat tanduru ilaihi yatalabbat. Dan Hajar melihat anaknya yang mengeluarkan lidahnya. Yatalawwa itu bayi kehausan, bahasa kita ya, melet-melet ya. Melet itu bahasa Indonesianya apa? Menjulurkan lidah ya, dawa ya. Wa ja'ala tanduru ilaihi yatalawwa. Hajar melihat ke arah anaknya yang menjulurkan lidahnya. Fantalaqat karahiyata an tandura ilaihi. Lalu beliau pergi karena enggak ingin melihat anaknya seperti ini. Wajadat as-Safa aqraba jabalin fil ardi yaliha. Lalu beliau jumpai Safa, bukit yang terdekat yang ada di dekat beliau. Faqamat alaihi, kemudian beliau naik dan berdiri di atas Safa. Tsumma istaqbalat al-wadi tandur hal tara ahadan. Kemudian beliau lihat ke arah lembah-lembah. Ada enggak orang di sini? Falam tara ahadan, dan beliau tidak melihat seorang pun. Fahabatat minas Safa hatta balagat al-wadi. Kemudian beliau turun dari Safa hingga tiba di puncak lembah, di dasar lembah. Rafa'at tarfa dir'iha, thumma sa'at sa'yal insanil majhud. Kemudian beliau angkat jariknya, diangkat. Thumma sa'at sa'yal insanil majhud. Kemudian beliau lari kencang seperti larinya orang yang berusaha untuk berlari kencang. Hatta jawazil al-wadi, hingga tiba di ujung lembah yang paling dasar. Thumma atatil marwah, kemudian beliau naik ke Marwah. Faqamat 'alaiha, kemudian beliau berdiri di atasnya. Wa nadharat hal tara ahadan. Kemudian beliau lihat-lihat ada enggak orang di sini. Falam tara ahadan, dan beliau tidak melihat seorang pun. Fa fa'alat dzalika sab'a marrat, beliau lakukan itu sebanyak 7 kali. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan komentar. Fadzalika sa'yun nasi bainahuma, itulah yang kemudian jadi sa'i yang dilakukan oleh manusia di antaranya. Falamma asyrafat 'alal marwah, ketika beliau naik di Marwah, sami'at sautan, beliau mendengar ada suara. Di kali yang ke-7. Faqalat sah, kemudian Hajar mengatakan diam. Turidu nafsaha, maksudnya suruh dirinya sendiri diam. Tsumma tasamma'at, kemudian beliau cari-cari dengar. Ternyata fasami'at aidan, beliau mendengar. Faqalat qad asma'ta in kana indaka ghiwath. Ada pertolongan, ada suara bantuan. Fa idza hiya bil malaki inda mau'i Zamzam. Ternyata ada malaikat di sumur Zamzam. Fa bahatha bi aqabihi. Kemudian malaikat itu membuka Zamzam dengan tumitnya. Bi aqibihi. Au qala bi janahihi, ada yang mengatakan dengan sayapnya. Maka sering disebut dengan rukdoh. Rukdoh itu artinya tendangan. Sebab sumur ini keluar dengan tendangan malaikat. Hatta zaharal ma', sampai keluarlah air. Sudah sampai kemudian Hajar berusaha untuk minum air itu dan menampung air itu. Nah, di sini ada satu pesan yang disampaikan oleh malaikat. Fasyaribat wa ardu'at waladaha. Hajar minum dari air itu dan beliau menyusui anaknya. Faqala lahal malak, kemudian malaikat berpesan kepada Hajar.
dalam situasi yang demikian puncak tawakal. Beliau mengatakan, la takhafud dai'ah. Jangan takut terlantar. Malaikat pesan apa? Jangan takut terlantar. Sudah demikian rupa perjuangannya, tapi subhanallah, malaikat ngasih pesan kepada Hajar, la takhafud dai'ah, jangan takut terlantar. Fa innaha huna baitullah, karena di sini ada baitullah, yabni hadza al-ghulamu abuhu, yang nanti akan dibangun oleh anak kecil ini bersama dengan bapaknya. Hajar tidak tahu masa depan. Malaikat diberitahu oleh Allah dan disampaikan kepada Hajar. Wa innallaha la yudhi'u ahlahu, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan penduduknya. Wa kana al-baitu murtafi'an minal ardi karrabiyah, dan waktu itu Ka'bah itu agak sedikit tinggi, naik di atas permukaan tanah. Masya Allah. Itu contoh tawakal yang luar biasa, yang kita nggak pernah punya tawakal setingkat ini ya. Sehingga ada banyak orang yang karena stres, akhirnya apa? Anaknya dibunuh. Setelah anaknya dibunuh, dia bunuh diri. Kenapa? Stres. Dan dia dalam posisi mungkin bisa berkomunikasi, tapi emosinya nggak terkendali karena stres, akhirnya membunuh anaknya. Kadang ada yang menyakiti istrinya, kadang dia sendiri yang bunuh diri. Dan sekarang saya nggak tahu kenapa jadi tren ini. Ini kalau keterusan Pak, kejadiannya bisa berbahaya ini. Mahasiswa yang bunuh diri. Sudah berapa kejadian di Jogja itu Pak? Dan berdekatan kan waktunya. Habis ini, waktunya berdekatan. Mulai dari kampus A, kampus B, kampus C, beragam. Dan ada yang di hotel, kemudian dia menjatuhkan dirinya, gantung diri di kos-kosan. Sampai kemarin yang saya dapat ceritakan, ya termasuk anaknya pengajar. Sehingga ini pendidikan tentang tawakal mungkin perlu banyak dikembangkan di masyarakat. Apalagi dengan semaraknya bunuh diri. Mungkin bahasa saya begini. Berikan kesempatan agama untuk terlibat dalam pendidikan. Jangan dihalangi. Insya Allah pengaruhnya luar biasa. Meskipun bisa jadi sebagian kampus ketakutan peran agama yang dominan, sehingga mereka nggak mau ya. Ketika ada pengajian dibatasi, ketika minta izin boleh nggak menempati masjid ini, ditolak tanpa alasan, nggak boleh. Jadi kalian ini punya masalah, dan masalah kalian itu bukan masalah fisik ya, bukan masalah apalagi, bukan masalah materi, tapi masalahnya masalah di batin, masalah di jiwa. Baik, silahkan diselesaikan dengan metode edukasi yang kalian punya. Ternyata nggak selesai. Tolong izinkan agama untuk terlibat. Berikan ruang bagi agama untuk terlibat. Dan lihat pengaruhnya. Dan sampai sekarang dibatasi. Makanya, kalau seperti ini kemudian kita bisa saling kerjasama. Kampus juga memberikan motivasi agar mahasiswanya misalnya mendekat ke agama dan seterusnya. Insya Allah saya sangat yakin masalah itu bisa berakhir. Terutama untuk mahasiswa yang stres, tekanan batin, sampai pada tingkatan bunuh diri dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kita kembali ke sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang di mana ada annas, ada orang yang menyampaikan kepada mereka. Alladzina di sini sahabat. Para sahabat, di mana ada orang di sini Abu Sufyan. Di mana Abu Sufyan menyampaikan kepada para sahabat,
Innan nasa, sesungguhnya masyarakat. Di sini ada dua kata annas. Annas pertama itu Abu Sufyan. Annas yang kedua adalah orang-orang musyrikin. Sesungguhnya orang-orang musyrikin, masyarakat, mereka qad jama'u lakum, kompak untuk nyerang kalian. Sebelum kejadian Ahzab, ancaman itu sudah datang kepada para sahabat. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Jadi mereka mengancam sahabat, kalian harus takut karena pasukan ini akan nyerang bareng-bareng melawan kalian. Fazadahum imana. Ternyata itu membuat mereka semakin bertambah imannya. Sehingga dengar ancaman itu semakin bertambah iman. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami serahkan kepada Allah dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Sehingga dalam posisi mereka itu terancam dengan ancaman dari orang musyrik. Kita sudah kompak mau menyerang kalian. Kalian harus takut. Apa yang mereka katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ucapan yang disampaikan oleh para sahabat ini sama seperti ucapannya Ibrahim ketika mau dilemparkan ke dalam api. Coba kita lihat Ali Imran ayat 187. Nah, ada tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana akhiru qauli Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau mau dilemparkan ke api adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Beliau mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hiya kalimatu Ibrahim alaihissalam hina ulqiya fil bunyan. Itu adalah kalimat yang dibaca oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke bangunan yang isinya api. Baik. Sehingga dari sini kita bisa lihat betapa tawakalnya para sahabat saat mendapatkan apa? Ancaman. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa praktek seperti ini. Dalam posisi ketika Anda berada di pihak yang benar, akan menghadapi tantangan dari orang lain yang mungkin memberikan ancaman yang berbahaya. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Dan mereka pun kembali dengan membawa nikmat Allah dan karunia dari Allah sehingga mereka tidak tertimpa mereka tidak tertimpa keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan kaum muslimin ketika itu selamat sehingga musyrikin tidak bisa menembus paritnya Madinah. Akhirnya mereka kalah dengan cara apa? Pasukan Ahzab ini kalah dengan cara apa? Diberi oleh Allah hujan dan angin yang kencang. Jadi terjadi badai, tapi badai lokal. Madinah itu tenang-tenang saja, nggak ada apa-apa. Di tempat kem-kem musuh, orang musyrikin itu, Allah datangkan hujan badai deras. Mereka itu tidak persiapan untuk menghadapi parit seperti ini. Sehingga mereka baru tahu, begitu sampai di sana, loh, kok di sini ada parit? Nggak bisa melintas. Akhirnya mereka bertahan di depan. Dan mereka tidak persiapan dengan itu. Sehingga mereka tidak membuat tenda sebagaimana kalau persiapan perang bertahan.
Akhirnya saat datang hujan deras penuh dengan angin, mereka bubar. Terus balik ke tempat masing-masing. Sehingga tidak perlu pakai gas air mata ya. Tapi pakai hujan deras dan angin. Maka orang-orang musyrikin, pasukan-pasukan yang demikian banyak tadi bubar, dan Nabi SAW dalam ikrarnya, beliau sering mengatakan, wahazamal ahzaba wahdah. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Doa itu dibaca kapan? Kalimat itu dibaca kapan? Saat takbiran. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda. Ini dibaca ketika orang berada di Safa dan Marwah. Bacaan ketika di Safa dan Marwah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, salah satu di antara kalimatnya adalah La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Lalu berdoa ketika di bukit Safa dan Marwah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang-orang mukmin hendaknya bertawakal hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu punya keinginan, punya tekad tertentu, bertawakallah kepada Allah. Sehingga di sini kita diajarkan untuk banyak bertawakal kepada Allah, terutama saat kita menghadapi sesuatu atau menghendaki sesuatu. Sehingga begini, Pak. Ini kita. Di depan kita ada masa depan. Kemudian ada, kalau belakang apa? Masa belakang. Masa lalu. Di sini ada ancaman. Kita ini ingin hidup bahagia, disebut sebagai orang muflih. Pingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan di masa depan, atau terhindar dari sesuatu yang kita takutkan. Hidup nyaman kan kayak gitu ya. Apa yang kita takutkan tidak terjadi, dan apa yang kita inginkan terwujud. Itulah hidup nyaman. Sudah? Tapi manusia mendapatkan tantangan dua hal. Ada ancaman dari apa yang dia takutkan, dan belum tentu apa yang diinginkan terwujud. Itulah dinamika kehidupan. Baik. Hasil akhirnya ada di sini. Ini hasil akhir. Nah, kita tidak tahu untuk kondisi hasil akhir ini, apakah berhasil atau gagal. Di sini ada dua pilihan, antara berhasil, satu lagi apa? Gagal. Selanjutnya gimana, Pak? Karena kita tidak tahu hasil akhir, maka jika semuanya selalu dipikirkan, itu akan jadi beban bagi orang ini. Jadi beban. Nah, saat itu jadi beban, orang yang nggak kuat. Karena itu, kata Syekhul Islam, wal maqdur yaktanifuhu amran. Ya. Al maqdur yaktanifuhu amran. Takdir itu diapit oleh dua hal. Diapit oleh dua hal. Di sini takdir. Udah? Sehingga kita ini sedang menghadapi takdir.
untuk membuat rasa nyaman ketika menghadapi takdir, maka diapit oleh dua hal. At-tawakkulu qablah, tawakal sebelum kejadian. War-ridha ba'da, dan ridha pasca kejadian. Dah? Maka Bapak Ibu misalnya punya keinginan, saya itu pengen A. Kita ketika pengen A kan mengupayakan usaha untuk mewujudkan A. Orang yang mengupayakan usaha mewujudkan A, kalau terlalu berpangku kepada kemampuan pribadinya, akhirnya gimana? Dia kepikiran terus. Pokoknya saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Sampai protap-protap kegiatannya itu disusun rapi, jangan sampai ada yang gagal. Itu orang yang mengupayakan usaha, mengupayakan apa yang dia inginkan. Atau dia ingin terhindar dari ancaman bahaya. Maka dia akan menyiapkan apa saja protap-protap agar dia bisa terhindar dari ancaman itu. Ya? Nanti akan ada hasilnya di sini. Hasilnya di belakang. Ini hasil. Hasil itu ada dua. Ada yang sesuai yang diinginkan, ada yang tidak sesuai yang diinginkan. Maka cara menyikapi hasil adalah ridho. Ini takdir Allah. Dan takdir Allah pasti yang terbaik. Sehingga dengan demikian dia tidak akan terbebani. Kenapa kok tidak sesuai dengan yang saya harapkan? Kenapa saya gagal? Di depan dengan tawakal, dia pikirannya tidak terlalu terbebani. Di belakang ketika ada hasil dengan ridho, pikirannya tidak terlalu terbebani. Maka posisi pikiran aman dalam keadaan baik dia berhasil atau gagal. Sehingga dengan demikian, orang kalau punya dua kunci ini, tawakal sebelum mewujudkan dan ridho setelah kejadian, faqad tammat al-ubudiyah, maka berarti dia telah menyempurnakan bentuk peribadatan kepada Allah dalam masalah berencana. Ketika dia berencana. Baik, kita lanjutkan. Maka Allah ajarkan, fa idza azamta, kalau kamu punya keinginan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah. Sehingga tawakal itu dibutuhkan di dua posisi. Tawakal dibutuhkan di dua posisi. Pertama apa? Ketika punya cita-cita. Yang kedua, ketika takut bahaya. Contoh tawakal takut bahaya seperti tadi, tawakalnya Hajar ya, Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Kemudian tawakalnya para sahabat ketika mendapatkan apa? Tantangan dari orang musyrikin. Tawakalnya Ibrahim ketika mau dilempar ke dalam api. Tawakal ketika punya cita-cita, contohnya yang Allah ajarkan di sini. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya keinginan tertentu, berazam untuk melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Wal ayatu fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumatun, dan ayat yang memerintahkan untuk tawakal banyak sekali, ma'lumatun, dan kita banyak mengetahui di Al-Quran banyak. Manfaatnya, sekarang kita lihat manfaatnya. Apa keutamaan tawakal? Janji Allah dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Dan jangan buru-buru untuk segera mendapatkan hasil, karena butuh sabar. Dan bisa jadi ujian itu datang di saat kita tidak mengharapkannya. Kok ya ono ngene, arep lunga kaya ngene, kok gak ngene. Kadang kan misalnya ya, orang mau berangkat safar, mau haji atau mau umroh. Saat jauh sebelum terjadi, santai, tidak ada masalah. Begitu mendekati keberangkatan, anaknya kecelakaan, entah siapa yang sakit, entah ini. Kok ya ono ngene gak dhisik-dhisik. Kadang begitu enggak? Hah?
yang ini mengalami kayak gini, ini rusak, ini apa. Saat mau berangkat, kunci hilang. Biasanya nih orang berangkat, kadang ada di meja, ada di sini, gampang ditemui. Begitu mau berangkat buru-buru, hilang. Pernah jumpai kayak gitu? Kunci pesawat hilang pas mau berangkat. Sehingga saat orang itu di detik-detik dia membutuhkan, terkadang diuji oleh Allah, dia menghadapi kesulitan. Bisa jadi itu untuk menambah pahala kita, kamu diminta untuk tawakal di detik-detik terakhir. Dan itu sering saja terjadi. Sehingga ini mau berangkat, KTP-nya hilang. Wah, kok goleki. Lho, pengen nanti ning dompet kok. Dompetnya melu hilang. Ning tasnya hilang. Biasane teng selengkra ada di mana-mana, mudah didapatkan. Sekarang begitu dicari, ra ketemu. Baik. Allah memberikan ujian bagi kita, dan bisa jadi ujian itu datang dalam posisi di detik-detik terakhir kita membutuhkannya. Hasbuhu bimakna ay kafihi, Allah yang akan mencukupinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya yang namanya orang mukmin itu, alladzina idza dzukirallah, apabila nama Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, nyetrum hatinya nyetrum ya. Hatinya tergerak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila ayat-ayatnya dibacakan, zadathum imana, imannya semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Itu sifat orang mukmin. Wal ayatu fi fadli tawakkuli katsiratun ma'rufatun, dan ayat yang menyebutkan tentang keutamaan tawakal banyak sekali dan kita kenal ayat itu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata kuncinya tadi ya, tawakal itu berangkat dari apa? Tawakal berangkat dari yakin. Dan yakin itu berangkat dari apa? Iman. Maka seorang hamba makin beriman, makin tawakal. Dan kita nambah iman dengan cara belajar. Maka mendengarkan tausiah, mendengarkan Al-Quran dan hadis itu ngeces iman. Makanya ada perkataan Mu'adz bin Jabal. Beliau kalau ngajak orang untuk ngaji, itu beliau ngajak dengan kalimat haya nu'minu sa'atan. Haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Jangan dikira yang kayak gini nggak ada manfaatnya. Mungkin bagi sebagian orang, ngapain ngurungokno kaya ngono wis. Mending ngurungokno stand up comedy. Bisa ketawa-ketawa ya. Wallahu a'lam, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Pagi, insyaallah. Nun sewu yang ngacung paling dhuwur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal mesti didasari dengan iman yang kuat. Dan tawakal mesti percaya akan pertolongan dari Allah. Yang saya tanyakan, tawakal pada zaman Nabi yang tadi diceritakan sama Ustadz, kemudian tawakal pada zaman now, zaman milenial. Nah,
apa bedanya zaman Nabi dengan tawakal yang pada saat ini zaman milenial terhadap suatu pilihan? Nah, saya mohon dijabarkan pilihan, padahal ini pada musim pemilu. Pilihan yang seperti apa yang mestinya tawakal yang harus kita bangun? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau milih nomor atau milih apa? Kalau milih nomor 5 ya. Oh, tawakal dulu. Baik. Kalau kita bertawakal kepada Allah terhadap pilihan ya, saya mau milih yang mana ini? Jika itu kaitannya dengan aktivitas pribadi kita, seperti misalnya mau berangkat, atau mau hajatan, atau mau safar, ini jadi atau tidak, kan biasanya kayak gitu. Contoh, okay? Ada orang yang ngelamar putrinya jenengan. Kemudian setelah ketemu dengan calon, lalu kita kan punya pertimbangan. Saat punya pertimbangan, itu masih bimbang antara iya dan tidak. Kan ngukurnya berapa persen iya, berapa persen tidak. Kadang kan tanya ke istri, tanya ke simbahnya, piye ono yang ini, paman-paman bibinya dimintai pertimbangan. Piye, akhirnya dari situ ukuran iya dan tidak, persentasenya bisa bertambah bisa berkurang. Sampai pada posisi misalnya, ya iya, oke, diterima. Nah, saat Anda ngambil iya, lakukan istikharah. Sehingga ada masalah. Di sini ada masalah ya. Masalah itu memberikan pilihan. Masalah itu ngasih pilihan. Dalam pilihan itu ada dua misalnya, antara iya atau tidak. Sudah? Pilih dulu, salah satu dulu. Jangan sholat istikharah dulu sebelum menentukan pilihan. Kita pilih iya. Baik, saya pilih ini. Berarti ini kan tidak berlaku. Selanjutnya ini istikharah. Ya Allah, minta petunjuk dari Allah melalui salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa annaka 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebutkan urusannya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusanku yang ini, yaitu saya memilih ini, khairun li, itu lebih baik bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, untuk agamaku, kehidupanku, maupun hasil dari akhir kehidupanku. Fakturhu li, maka takdirkan untukku, mudahkan untukku, dan berkailah aku ketika mendapatkannya. Jadi setelah menentukan pilihan baru istikharah. Sudah? Nah, nanti dari istikharah ini Anda jalani mengalir. Dah, jalani aja apa adanya. Hasil istikharah adalah apa yang Allah takdirkan. Itu kata kuncinya. Hasil istikharah adalah apa? Adalah takdir. Yang terjadi itulah hasil istikharah. Nah, di hasil istikharah ini kan ada dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Maka dalam posisi ketika berhasil, alhamdulillah, sesuai dengan yang apa kita harapkan. Ketika gagal, kita minta ganti. Kita minta ganti dari Allah yang lebih baik. Makanya di bagian akhir dari doa istikharah, di situ kan kita meminta, kalau ini tidak baik untukku, baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk kondisi akhir dari hayatku, fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira, palingkan aku darinya ya Allah, dan uqdur liyal khaira, takdirkan kepadaku yang lebih baik. Thumma ardini bihi, kemudian jadikan aku untuk bisa ridho kepadanya. Sehingga hasil dari istikharah di sini adalah apa yang ditakdirkan, ada yang sesuai, ada yang tidak
sesuai. Sesuai yang diinginkan maksudnya. Kalau yang sesuai orang senang. Kalau yang tidak sesuai, di sini kita minta ganti yang lebih baik. Dan juga kita minta agar bisa ridho. Biar tidak emosi. Wis tak arep-arep kok. Aku kepingine kaya ngene kok. Dadine kaya ngono. Dia pengen A dikasih B. Dia pengen B dikasih C. Sehingga dia mengharapkan apa dikasih oleh Allah yang lain. Tapi ketika dia bisa ridho dengan takdir, dia tahu insya Allah pilihan Allah yang terbaik dan Allah takdirkan ini untukku. Semoga saya bisa menerima dengan baik. Jangan sampai suudzon kepada Allah atau punya prasangka dzannul jahiliyah, prasangka-prasangka jahiliyah di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Gitu? Ini diterapkan di pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Bisa ya. Sehingga misalnya Pak Ki bimbang milih yang dia. Nah, kita akan mempertimbangkan ya, setelah dipertimbangkan, saya pilih nomor X. Misalnya. Setelah Anda pilih nomor X, sholat istikharah. Ya Allah, jika pilihanku ini baik dan benar, maka takdirkan untukku dan seterusnya. Bisa jadi melalui doa jenengan, kalau emang betul pilihan itu bisa menang. Masya Allah. Duh. Ini kan nggak dengar ya kalau pemirsa ya. Saya kalau yang ngomong bahaya ini. Masalahnya online ini. Wallahu a'lam. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf mungkin di luar dari tema yang yakin dan tawakal ya. Tapi ini sempat ada ganjilan juga. Di satu tempat ada pengajian dari ibu-ibu, itu kan ada infak. Memang akad dari awalnya infak itu untuk sosial, Ustadz. Karena untuk bersosial sudah juga berjalan, juga untuk bantu di pengajian yang luar, untuk diinfakkan juga dibantu kepada masyarakat setempat. Tapi ini karena dana sudah begitu agak banyak. Lalu ada rencana dari jamaah itu mengadakan untuk piknik atau ziarah. Lalu dana itu digunakan untuk ziarah. Secara hukum itu bagaimana Ustadz? Itu cara hukumnya sah atau diperbolehkan dan atau tidak? Mungkin begitu Ustadz Almi, kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu infak dari jamaah ya. Infak dari jamaah. Kita punya kata kunci seperti ini. Bahwa semua dana sosial, infak, donasi, kemudian apalagi sedekah dan seterusnya, disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Dan peruntukan itu disampaikan saat penggalangan dana. Sehingga misalnya dalam sebuah pengajian, pengurus pengajian menyampaikan bahwa dana ini untuk kegiatan sosial. Sehingga orang yang nyumbang itu tahu duit yang saya setorkan ini tujuannya untuk sosial. Orang yang nyumbang tahu duit yang disetorkan untuk sosial. Nah, saat dia niatnya untuk itu, maka pengelola dana ini seharusnya menjaga amanah tersebut. Sehingga begini, niat donatur atau orang yang infak, orang yang nyumbang, itu adalah amanah bagi siapa? Pemegang dana sosial. Maka karena ini amanah harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Maka ini disalurkan sesuai peruntukan. Kalau peruntukannya untuk
sosial ya dia gunakan sosial. Kalau tidak ya berarti pada asalnya tidak boleh. Piknik itu sosial atau bukan? Piknik. Hah? Piknik itu sosialita. Iya. Sosialita. Sehingga kalau ini digunakan untuk piknik, berarti ini di luar dari peruntukan. Makanya seharusnya nggak dipakai untuk piknik. Kalau mau piknik terus dananya dari mana, Pak? Ya sing melu bayar gitu kan. Nanti iuran khusus. Ayo kita iuran untuk piknik. Nilai biayanya sekian, totalnya nanti ada yang nomboi separuh ya. Mungkin Pak Ki mau ngasih separuh. Nah, yang separuhnya ditanggung oleh jamaah. Kemudian masing-masing iuran. Insya Allah itu lebih selamat. Sambut? Oh, monggo. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya nyambung Pak Ki tadi, Pak. Gini, Pak, saya ada pengalaman begini, Pak. Suatu saat saya pernah disuruh ngelamar, Pak. Disuruh? Disuruh melamar. Melamar. Melamar nikahan itu, Pak. Oh, Masya Allah. Yang kedua? Gimana, Pak? Untuk yang kedua atau gimana? Kalau nanti Ustadz Amit nyuruh saya yang kedua, saya sanggup, Pak. Insya Allah, Pak. Nah, saya tanyakan sama yang belakang itu, Pak. Kalau santri itu kalau poligami itu kelihatan pagu, tapi kalau ustadz atau kiai itu nggak apa-apa loh, Pak. Oh gitu. Baik, dilanjut. Saya teruskan, Pak. Begini. Suatu saat saya pernah suruh ngamar rombongan sudah bawa pasok tuku dan sebagainya itu. Tapi sebelumnya saya sudah sholat dulu, Pak, sholat hajat gitu, Pak, untuk melamar itu. Nggak tahu ini hukumnya gimana. Terus suatu saat pas saya ketemu di sana itu kok hati saya mengatakan tidak, Pak. Yakin saya, bismillah, saya ulang bolak-balik tidak, Pak. Akhirnya saya tidak melamar, saya hanya kenalan, Pak. Saya kenalan, terus saya pulang, Pak. Saya pulang, sama rombongan saya dimarahin, Pak, sama yang orang tuanya suruh melamar saya dimarahin. Tapi kenapa kok saya yakin tidak mau melamar itu saya tidak tahu. Nah, terus saya menyelidiki keyakinan saya itu, Pak. Kok saya di sana yakin kok tidak melamar, kenapa? Akhirnya saya nyuruh orang, Pak. Tak suruh nyelidiki si perempuan ini siapa gitu, Pak. Kok saya tidak? Ternyata di kemudian hari diketahui kalau dia itu hostess, Pak. Apa? Hostess. Hostess itu apa? Hostess itu wanita panggilan itu, Pak. Oh, itu. Nah, iya. Terus yang saya suruh nyelidiki itu, saya begitu tahu, saya suruh ngomong sama orang tuanya, Pak. Nah, keyakinan saya tidak itu petunjuk dari Allah atau insting, Pak. Itu Pak, yang saya tanyakan itu, Pak. Dan tadi kan ada kan itu yakin, yakin tidak kan gitu. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, hidayah yang diberikan oleh Allah, hidayah ya, yang diberikan oleh Allah itu ada yang bentuknya wahyu, ada yang bentuknya ilham. Kalau wahyu, hidayah yang bentuknya wahyu, ini jadi panduan. Ini jadi panduan. Sehingga dia dijaga oleh Allah, tidak akan mengalami perubahan, dan selalu steril, valid, sehingga bisa dipakai manusia sebagai panduan. Ada bentuk hidayah yang kedua adalah hidayah ilham. Ilham itu seperti, ya tadi, kondisi batin, yang tiba-tiba saya kok jadi nggak nyaman ya, saya kok senang sekali ya. Akhirnya ada motivasi atau sifatnya penghalang. Di sini bisa bentuknya motivasi. Saya kok jadi semakin semangat ini, itu motivasi. Tiba-tiba hatinya itu semakin semangat. Awalnya mungkin dia biasa saja. Begitu lihat kejadian, wah saya jadi semakin semangat. Saya itu Pak, ketika mau ngelamar ragu ya Pak. Maju mundur saya ragu. Ketika lihat sampai di rumahnya, saya semakin semangat Pak. Masya Allah,
ternyata rumahnya mewah, mobilnya banyak, dan saya mau dikasih 5 misalnya ya. Ternyata ngimpi ya. Sehingga dia makin ada motivasi, atau sebaliknya ada halangan. Ada halangan. Saya kok jadi nggak nyaman ya, perasaan saya jadi nggak enak. Nah itu contoh posisi hidayah itu diberikan oleh Allah kepada sebagian hamba dalam bentuk seperti ini. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan wahyu tapi untuk selain Nabi. Contohnya yang dapat wahyu selain Nabi itu apa? Lebah. Wa auhayna ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Dan kami wahyukan kepada lebah untuk membuat sarang di pegunungan. Demikian pula wahyu yang diberikan oleh Allah kepada ibunya Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan aku wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusui anaknya, menyusui Musa. Dalam posisi ketakutan, karena ini kalau ketahuan pasukan Fir'aun, dibunuh ini anak. Tapi Allah jaga ini anak karena dia calon nabi yang nanti akan membinasakan, mendakwai Fir'aun dan mengantarkan Fir'aun kepada kebinasaannya. Sehingga di situ Allah katakan wa auhayna ila ummi Musa. Ini ada di surat apa sih, Pak? Kita buka ya. Aku wahyukan kepada ibunya Musa. Ada di surat Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan aku wahyukan kepada ibunya Musa untuk menyusui Musa. Padahal ibunya Musa nabi atau bukan? Bukan, tidak ada nabi perempuan. Maka sifatnya adalah Allah menenangkan kepada ibunya Musa, kamu susui. Muncul dalam batin. Bukan Allah bicara langsung. Karena nggak mungkin Allah bicara langsung kepada hambanya. Maka cara Allah memberikan ilham, bukan Allah datang kemudian ngomong ke hambanya, kamu seperti ini. Enggak. Tapi dalam hati. Yang disematkan oleh Allah dalam hati hamba. Sehingga bisa jadi Pak, petunjuk itu datang dalam bentuk kita jadi nggak pingin, kita jadi takut, kita jadi was-was, kita jadi nggak nyaman, akhirnya kita menghindar. Wallahu a'lam. Penjawab? Sudah. Karena sudah nggak betah lama-lama di sini, maka kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.